Halo, gue Randy. Di depan kita kali ini udah ada beberapa cooler. Ini cooler-cooler lama dan cooler-cooler baru. Gue mau kasih tahu kalian bedanya yang lama-lama itu gimana dan yang baru itu tipenya sekarang kayak gimana. Bukan jadi lebih baik ya, bukan jadi lebih baik. Plus minusnya ada. Dan ada satu hal yang gue rasakan minusnya yang harus kalian tahu. Masalahnya itu tetap bisa kita akalin sih, tetap bisa kita akalin dan hasilnya bisa lebih baik dibanding cooler-cooler yang lama. Jadi ada beberapa cooler di sini sebenarnya ini keluaran baru juga kayak 2023, cuma nggak gua bikinin videonya karena menurut gua ya kurang aja gitu. Ada yang oke, kenapa enggak? Oke. Dan ini udah dicek semua pakai peltiernya yang 2,3 cm. Sudah dibongkar ya. Nah, makanya ini gue mau ngasih tahu bedanya yang baru sama yang lama. Sebenarnya kita udah sering bahas juga kalau yang versi lama gimana, versi yang baru gimana. Kalau yang baru itu rata-rata contoh AX1 dengan AX1 Pro biasanya itu USB-nya udah di atas heatsink, itu udah buat menghindari kondensasi. Itu pertama. Yang kedua itu heatsinknya itu semakin lama semakin tinggi karena untuk mengantisipasi panasnya dari peltiernya. Terus yang ketiga biasanya peltiernya juga lebih luas. Kalau dulu mentok di 3 cm ya, sekarang ada yang 3 cm nya 2 biji, ada yang 3 kali 5 cm kayak X65, terus ada yang 4 cm. Terus di Black Shark BR31 sama B6 juga lebih gede ya. Oke, lebih ke arah sana sekarang, jadi rata-rata makin bulky, makin besar. Dan yang memang kalau cooler-cooler yang besar seperti ini, seperti di GT29 ini jauh lebih diuntungkan karena memang heatsinknya lebih besar. Dan kita harus lihat juga tipe-tipe heatsinknya yang bagus seperti apa dan sesuai dengan kipasnya atau enggak gitu. Kalau yang baru-baru sekarang juga udah ada yang bisa dibuka-buka seperti ini casingnya, casing depannya biar gampang dibersihin. Bahkan ada yang kipasnya, bahkan sampai kipasnya yang bisa dibuka. Jadi bukan cuma casingnya doang, tapi kipasnya yang sampai bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau misalnya ada rambut nyangkut, ini bisa dibersihin dengan mudah. Oke, kalau yang ini X55 atau X99 gue lupa, cuma di rebrand juga sama Blackstone ya, jadi X2 Pro. Jadi sebenarnya banyak rebrandan di sini. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang baru ya, dan sekarang gue mau jelasin ke kalian kelemahannya. Nah, yang baru itu rata-rata padnya itu langsung ke peltier, gak ada penyebaran dikasih tembaga lagi atau aluminium. Itu menurut gue agak disayangkan sih, sedangkan brand-brand besar itu masih kasih, mungkin dari penghematan ya. Dan seperti ini ada plus minusnya. Plusnya kalau misalnya kita pakai spreader, kita tempel, itu bisa langsung dinginnya peltier bisa langsung disebar lewat spreader. Tapi kalau misalnya udah ada tembaganya, itu kan udah disebarin ya, jadi nggak perlu spreader lagi sebenarnya. Atau malah kalau misalnya kita pasangin spreader, tembaga ada double tahan, tambah tembaga lagi, dinginnya kebagi ke tembaga baru ke spreadernya, seperti itu. Dan masalah utamanya sebenarnya di sini, yang biasanya kayak gini cooler-coolernya yang nggak ada tembaganya. Nah, cooler-cooler yang dalam yang ada tembaga ini kayak di X1 Pro, X65, di GT29 itu udah beberapa yang peltiernya itu ke dalam. Kalau ini kan beberapa kebetulan yang gue dapet tuh menonjol semua ya, menonjol semua. Tapi ada beberapa teman kita yang dapetnya itu ke dalam peltiernya. Jadi kalau misalnya kita tempel, pas nempel ke HP, itu bagian dinginnya dia nggak nyentuh ke permukaan HP atau ke permukaan spreader. Nah, itu gunanya, solusinya kita harus pasang dengan thermal pad. Kita potong aja thermal padnya sesuai dengan ukuran peltiernya ya, sesuai dengan ukuran peltiernya, terus tinggal ditempel aja. Contohnya seperti ini. Jadi gue udah potong ini 3 kali 5 cm. Ini gue contohnya gue udah pakai tembaga ya. Kalau gue udah pakai tembaga sebenarnya udah nggak perlu lagi.
karena dia udah ada padnya juga, udah disebar. Kalau misalnya anggap ini bawaan, ininya tengahnya mendem, ya kita tinggal tempel potongan yang sesuai dengan ukuran peltiernya aja. Jadi pas kita tempelin itu nempel ke spreader atau nempel ke HP-nya bagian dinginnya. Menurut gue lebih ke akal-akalan produsen aja sih, karena cukup banyak kan sekarang yang ngetes cooler itu cuma ditembak doang. Ya kalau misalnya kita tembak doang jadi seakan-akan dingin sekali, padahal kalau kita bandingin dengan yang udah dipakein spreader seperti ini, dikasihin tembaga lagi, itu kan dinginnya menyebar. Sebenarnya sama aja kayak kita dulu pakai X12, padnya dibuka langsung ke peltiernya, itu kan jadi dingin banget. Ini Piva Mini aja bisa jadi ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi hampir semua yang nggak ada nggak ada platnya bermasalah seperti itu. Nggak semua produk, cuma ada yang dapat kebagian seperti itu. Oke, tapi solusinya gampang, tinggal kita tambahin kayak gini aja. Nah, ini di depan gue udah ada cooler baru juga. Sebenarnya gue nggak terlalu niat untuk nge-reviewnya, cuma kalau menurut kalian ini penting buat di review, nanti gue akan review. Gue bakal tes juga sama cooler ini juga. Kalau kalian mau tes, infoin aja. Dan ini sebenarnya yang paling baru-barunya, ini cooler magnetik pertama yang ada baterainya, yang di tangan gue, yang udah pernah gue coba ya. Tapi dinginnya juga nggak seberapa, makanya jadi gue agak males ngetes ini, agak males bikinin videonya. Bahannya sebarangnya seperti ini udah ada baterainya, jadi kita chat aja langsung nyala. Ini kalah dingin jauh banget sama X91, jadi gue agak males ini nge-reviewnya sebenarnya. Dia pakai peltiernya juga cuma kecil juga, kertas di sini juga gak seberapa dingin. Kalau dipegang masih ada dingin-dinginnya sih, cuma ya begitulah. Terus di sini juga ada iStorm X. Ini cooler baru, cuma sebenarnya sama aja kayak X65. Ini juga kenapa gue males reviewnya ya, agak males bahas ulang. Cuma kalau kalian mau mau gue review ya komen aja ya. Ini kalian lihat sendiri form factornya, ini sama persis. Kalau biasa kan walaupun beda brand, satu form factor gue tes-tesin kan, cuma kayak ini sekarang kayak sama aja deh. Ini cuma beda kelihatan di heatsinknya, sebelah sini lebih rapet, nah ini lebih rapet. Tapi X65 sekarang juga heatsinknya seperti ini ya, lebih rapet, gak ada tripodnya juga. Dan ini sama persis, gak ada tembaganya juga. Ini sama persis. Keunggulannya apa? Ini cuma bisa dibuka, jadi bersihinnya gampang, lebih mudah lah bersihinnya. Tapi kalau mau dilihat build quality gue jauh lebih pegang di 65. Ini plastik banget sih kalau ini, walaupun keren transparannya. Kalau transparan plastiknya bagus ya, cuma menurut gue ini butek aja. Terus chrome-nya ini juga kesannya murah banget chrome-nya. Ini juga kita bisa ganti. Seperti ini. Itu tergantung kalian moodnya kayak gimana. Tapi menurut gue ya agak useless ya. Terus dikasih ini buat ngebersihin kipas. Nah kalau kalian mau gua tes, nanti info aja. Nanti gue coba bakal tesin kalau memang kalian mau ya. Soalnya jujur menurut gue hasilnya bakal sama-sama aja, karena ukuran heatsinknya juga sama, kipasnya sama kayak gitu. Terus ini ada TCCEL iStorm Ultra. Ini pakainya ini Enchanted Edition, pakainya 20 watt. Kalau kalian mau gua tes juga bilang aja.
gua agak kurang gimana ya. Ini kalau kalian lihat sama X1 Pro ini bener-bener sama banget sih. Bener-bener sama banget sih. Dia cuma beda di model kipasnya aja. Dia pakai kipas yang gede-gede, ya kayak di X12 boardnya gede. Kalau ini pakai yang boardnya kecil, bukan board apa, lilitannya kecil, bilahnya lebih luas. Kalau ini bilahnya lebih pendek. Untuk catching dia sama. Kalau misalnya kayak Piva kan, kalau kayak misalnya kayak Piva gitu, dia boardnya jelas beda ya, karena kelihatannya di bawah 2 ini. Kalau ini bener-bener boardnya mirip banget sama kayak Blackstone. Kalau kipas ini sama Piva Mini sama Blackstone sama. Kalau ini beda sendiri. Jadi ini sebenarnya mirip banget semuanya. Mirip banget, pakai LTR 4 cm terkompak sekarang menurut gua ya. Yang udah gue coba 3 cooler ini menggunakan LTR 4 cm terkompak. Emang ini di Piva Mini lebih apa namanya, lebih tebal dikit, makanya pas kita tes juga ini lebih unggul dibanding X1 Pro. Cuma memang harganya tinggi ya, harganya tinggi. Cuma kalau misalnya versi gedenya itu ada GT29, versi gedenya di Piva Mini ini catchingnya sama. Ya gitu sih, gue cuma mau ngasih tahu gitu aja bedanya cooler lama sama cooler baru. Jadi cooler baru itu moga-moga tahun depan bisa lah, jangan akal-akalan lah. Kita user yang menggunakan cooler kan juga udah pada pinter-pinter ya. Ya moga-moga tahun depan nggak begini lagi sih. Kalau bisa tetap dikasih tembaga biar penyebarannya lebih luas, bukan akal-akalan biar pas kita tembak itu dingin banget. Itu agak sayang sih sebenarnya menurut gua ya. Mendingan udah disebarin dari awal. Jadi kalau misalnya kita mau pakai opsi tambah spreader kayak Legendary atau Arctic Shark atau Memo, ya nggak masalah. Cuma kalau misalnya dari awalnya udah kecil tuh agak sayang. Ini untungnya yang seperti ini itu PLTR-nya udah gede-gede sih, udah 4 cm, udah 3x5, 4 cm juga. Tapi sayangnya itu kadang-kadang ada produk yang mendem. Jadi kalian bisa cek di komen-komen gua, kenapa ada yang berasa pas pakai padahal dingin, cuma nggak ngefek ke HP-nya karena bagian dinginnya itu nggak nempel ke LTR-nya. Jadi kalau bisa ke depannya produsen tetaplah dipasang baganya. Nah kalau kalian mau bikin kayak gini, ini ada toko Polarbyte yang bikinin sama Bebanks apa gitu, ada di grup. Kalian tinggal kontak orangnya aja. Oke, paling gitu aja dari gua. Semoga bermanfaat infonya. Yang penting jangan panik kalau misalnya pakai X65, pakai GT29 dan sejenisnya itu nggak dingin, ya kita tinggal tambahin thermopack aja. Kalau dalam masih garansi ya. Kalau misalnya udah nggak garansi, menurut gua buka aja langsung bawaannya, ganti tembaga kayak gini, lebih baik sih. Oke, demikian dari Randy. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih.